Salam olahraga. Baik, perkenalkan, nama saya Despri Haryanti Arifan, nomor induk mahasiswa 2003-1099 kelas PJKRC semester 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan 4 topik yang akan saya bahas dan saya jelaskan di sini pada pertemuan kali ini. Yang pertama, apa yang dimaksud guru sebagai pendorong kreativitas, guru sebagai pembimbing atau konselor. Dan nomor 3 yaitu apa saja tugas keprofesian yang harus dimiliki seorang guru. Dan yang keempat, apa saja keterampilan yang harus dikuasai dan dimiliki seorang guru dalam proses belajar mengajar di sebuah kelas. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan guru sebagai pendorong kreativitas. Nah, maksud dari guru sebagai pendorong kreativitas ini yaitu bahwa guru itu juga dikatakan sebagai pengelola kegiatan proses belajar mengajar, di mana dalam hal ini guru sangat bertugas untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa agar bisa mencapai tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, guru berperan dan bertugas sebagai pengelola proses belajar mengajar. Guru berperan menjadi pengganti orang tua di sekolah. Nah, dalam hal ini juga guru ini harus bisa menggantikan orang tua siswa jika siswa sedang berada di sekolah. Jadi, guru ini sangat berperan aktif di dalam membimbing dan mengarahkan siswa-siswinya dalam proses belajar mengajar, baik itu siswanya yang bermasalah ataupun siswanya yang tidak mampu atau tidak bisa mengikuti proses belajar mengajar. Nah, guru ini sangat berperan aktif di dalam mengarahkan siswanya tersebut. Guru juga akan senantiasa berusaha untuk menemukan cara yang lebih baik untuk melayani peserta didik agar murid semakin kreatif, dan guru senantiasa untuk menemukan cara yang lebih baik dalam melayani peserta didik. Jadi guru ini sangat berperan aktif di dalam meningkatkan kekreatifan seorang siswa. Jadi guru ini harus menggali apa saja kreativitas yang hendak dilakukan seorang siswa tersebut. Nah, penjelasan yang kedua, apa yang dimaksud guru sebagai pembimbing dan konselor? Maksudnya ini adalah bahwa guru ini harus memperhatikan muridnya sebagai individu dan makhluk sosial, serta memperhatikan adanya perbedaan-perbedaan individu agar murid itu dapat membuat tahap maju seoptimal mungkin dalam proses perkembangannya, dan agar dia dapat menolong dirinya menganalisa, memecahkan masalah-masalahnya semua itu demi memajukan kebahagiaan hidup. Terutama ditekankan pada kesejahteraan mental. Nah, guru juga di sini sangat-sangat penting di dalam membimbing mental seorang siswa. Nah, kita tahu bahwa guru ini bukan hanya sebagai pengganti orang tua di rumah ataupun di sekolah, tapi guru juga harus benar-benar mengetahui sikap dan perilaku seorang siswa tersebut, sehingga nanti guru pembimbing atau konselor ini sangat-sangat berperan aktif sebagai pelaksana utama yang mengkoordinasi semua kegiatan yang terkait di dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Jadi guru ini harus bersabar di dalam menghadapi siswa-siswinya dalam proses belajar mengajar, dan guru juga harus dapat memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapi dan dialami seorang siswa. Nah, topik yang ketiga, tujuan ketiga, yaitu apa saja tugas keprofesian yang harus saya miliki sebagai seorang guru ke depannya. Jadi yang harus saya miliki pada saat menjadi seorang guru yang layak untuk diteladani dan ditirukan oleh pihak lain, misalnya yang bisa ditiru atau diteladani oleh orang lain, misalnya dalam perkataan, perbuatan, sikap, tata krama, sopan santun saya kepada siswa atau kepada orang lain, dan bisa juga terkait dengan akhlak dan moral saya dalam proses belajar mengajar. Jadi melalui itu semua, siswa-siswi juga dan orang-orang yang
ada di sekitar saya bisa mencontoh atau meneladani kepribadian saya yang baik dan mendukung sekitar saya pada saat ini. Dan topik yang keempat yaitu apa saja keterampilan yang harus saya miliki jika kelak saya menjadi seorang guru di dalam memanajemen kelas. Jadi ada 3 cara atau keterampilan yang harus saya miliki dan harus saya tanamkan dari sekarang. Yang pertama yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang kedua keterampilan mengelola kelas, dan yang ketiga keterampilan menjelaskan materi pelajaran. Nah, yang pertama keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Jadi ini sudah pasti seorang guru pada saat mulanya pembelajaran. Jadi seorang guru ini harus membuka atau memberikan sapaan yang hangat kepada siswanya, supaya interaksi antara guru dengan siswa begitu lancar atau terjalin dengan baik, sehingga nanti dalam proses belajar mengajar siswa tidak segan lagi dan siswa mempunyai semangat di dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Yang dimana juga di dalam keterampilan membuka dan menutup pelajaran ini, awalnya guru memberikan pengantar dan pengarahan terhadap materi yang akan diajarkan kepada siswa agar sikap dan siap seseorang atau siswa tersebut mentalnya siap menerima pembelajaran pada saat itu, dan siswa juga bisa tertarik untuk mengikuti pelajaran tersebut. Nah, perlahan-perlahan nanti guru ini memberikan arahan kepada siswanya di awal pembelajaran. Jadi guru ini harus benar-benar memberikan sapaan yang baik kepada siswanya, menarik perhatian siswanya supaya nanti siswanya juga bisa lebih memahami, bisa lebih baik dalam proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu keterampilan mengelola kelas. Jadi ini sudah pasti guru juga harus benar-benar bisa dan mampu mengelola kelas dalam proses belajar mengajar, yang dimana seperti mengatur peserta didik, mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Jadi guru juga sangat berperan aktif dalam mengelola kelas. Jadi guru ini bukan hanya sebatas memberikan saja materi begitu saja, tapi guru juga harus benar-benar bisa mengkontrol siswa-siswinya pada saat itu, baik siswanya yang menyenangkan maupun siswanya yang begitu ribut. Tapi guru juga harus bisa menyesuaikan atau bisa menyesuaikan diri kepada siswa tersebut. Atau sama halnya guru ini harus bisa mengatur peserta didiknya dengan baik, menegur dengan cara menegur atau memberikan satu arahan atau bimbingan yang baik kepada siswanya supaya siswanya tersebut bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan baik pada saat itu. Nah, keterampilan yang ketiga yang digunakan yaitu keterampilan menjelaskan materi pembelajaran. Jadi, ketika guru sudah memberikan keterampilan dalam membuka dan menutup pelajaran, yang kedua keterampilan dalam mengelola kelas. Jadi setelah kedua keterampilan tersebut dijalankan dengan baik, nah guru juga harus memberikan keterampilan di dalam menjelaskan materi pembelajaran. Jadi ini artinya guru dalam memberikan materi pembelajaran, guru ini harus mempunyai keterampilan di dalam menyampaikan informasi dengan secara lisan terkait dengan pelajaran yang diajarkan kepada siswa. Ini artinya guru bukan hanya sekedar menegur atau bukan hanya sekedar mengatur dan bisa mengelola kelas juga, tapi guru juga harus benar-benar memberikan materi-materi yang sangat digunakan atau yang sangat bermanfaat bagi siswanya, baik itu secara lisan, tulisan maupun secara praktek. Guru harus bisa memberikan materi itu kepada siswanya secara lisan, dan guru harus memastikan bahwa materi yang sudah dijelaskan atau dipaparkan pada saat itu siswanya bisa memahami dan bisa bermanfaat dalam kepribadian siswa tersebut, dan setiap materi tersebut juga bisa menambah wawasan dan pikiran
siswa tersebut yang kita ajari. Jadi itulah topik yang saya bahas pada saat ini. Yang pertama tadi guru sebagai pendorong kreativitas seorang siswa. Yang kedua, apa yang dimaksud guru sebagai pembimbing atau konselor. Yang ketiga, apa saja tugas keprofesian yang harus dimiliki seorang guru. Yang keempat, apa saja kewajiban atau keterampilan yang dimiliki seorang guru dalam mengelola sebuah kelas. Jadi demikianlah penjelasan dari saya pada saat ini. Sekian dan terima kasih. Salam olahraga.